Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton terus video ini hingga selesai. Film diawali dengan diperlihatkannya Anna dan kekasihnya yang bernama Johan sedang memancing di tengah laut. Johan adalah seorang pelaut yang kemudian harus meninggalkan Anna untuk melaut menuju kutub utara. 5 tahun kemudian, Anna tidak kunjung mendapatkan kabar dari Johan. Ia lalu memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya tanpa harus terus menunggu kehadiran Johan. Anna yang terbiasa mendapatkan kepuasan batin dari Johan kini harus bertualang untuk memenuhi kebutuhan batinnya tanpa harus melibatkan perasaan. Ia merasa takut kehilangan kalau ia kembali lagi menjalin hubungan dengan melibatkan perasaan. Namun prinsipnya itu luntur ketika ia bertemu dengan Frank, seorang pria baik yang dengan tulus menyayangi Anna. Anna kemudian mengajak Frank untuk mau membantunya mengecat dan mendekorasi ulang apartemen yang baru ia tempati. Frank yang lalu mulai jahil lalu menggoda Anna dan mereka berdua sukses bergumul dengan mesra. Tak berapa lama kemudian, bel pintu pun berbunyi dan petugas jasa pindahan mulai memasukkan perabotan kepunyaan Anna ke dalam apartemen. Tak disangka salah seorang petugas itu adalah sosok pria yang sangat Anna kenal. Dia adalah Johan. Anna tidak menyangka kalau ia akan kembali lagi bertemu dengan Johan setelah 5 tahun lebih tidak mendapatkan kabar darinya. Kini Anna harus dihadapkan pada sebuah pilihan, apakah ia kembali kepada Johan atau tetap bersama dengan Frank. Anna kemudian menyewakan salah satu kamarnya untuk meringankan biaya sewa apartemen. Dari sekian banyak peminat, Anna lebih memilih seorang wanita lajang bernama Camilla untuk tinggal bersama dengannya. Mereka berdua kemudian mengadakan pesta di apartemen tersebut. Semuanya larut dalam hingar-bingar pesta pada malam itu. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi dan ternyata Johan datang kembali untuk menyerahkan sepatu Anna yang tertinggal di mobil box saat pindahan tempo hari. Sorry to drag you away from your party. That's okay. My action's starting to annoy me. Anna kemudian masuk kembali ke dalam apartemen untuk melanjutkan pesta dan terbayang-bayang akan kemesraan ia dengan Johan di masa-masa lampau. Keesokan paginya, Anna yang tertidur di lantai dapur karena mabuk selepas pesta malam tadi dikejutkan dengan kedatangan Johan. Tentu saja Anna merasa senang akan kehadiran pria yang sangat ia nantikan kehadirannya 5 tahun belakangan ini. Tanpa peduli tempat, mereka berdua lalu melakukan hubungan intim. Namun kegiatan mereka terganggu dengan Frank yang baru saja terbangun dan memanggil-manggil Anna. Johan kemudian pergi dengan menuliskan nomor teleponnya di dinding, berharap Anna akan menghubunginya kembali. Namun Frank yang melihat itu sebagai sebuah noda malah membersihkannya. Anna kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk putus dengan Frank. Kehadiran Johan kembali di hidupnya memberi semangat baru di hidup Anna. Ia lalu mencari Johan dengan menelpon ke kantor tempat ia bekerja. Namun tampaknya Johan sudah tidak bekerja di situ lagi. Alih-alih terus memikirkan Johan, Anna kini lebih memfokuskan dirinya ke pekerjaan utamanya sebagai seorang perancang kostum di sebuah teater di Copenhagen, Denmark. Hasil karya Anna dilihat dan dihargai oleh seorang sutradara seni asal Prancis, yang kemudian menawarkan kepada Anna untuk membuatkan kostum untuk pertunjukan mereka selanjutnya di Paris. Pria tersebut lalu menyerahkan kartu namanya kepada Anna. Dan mereka kemudian bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan hal itu lebih lanjut. Anna akhirnya mengambil tawaran pekerjaan itu dan mulai mendesain serta membuat pesanan kostum tersebut. Anna lalu memutuskan untuk pindah sementara selama 3 bulan ke Paris untuk mempermudah pekerjaannya dan meninggalkan Camilla, teman satu apartemennya. Camilla lalu meminta izin untuk menyewakan kamar kosong yang ditinggalkan oleh Anna kepada seorang pria yang baru saja ia temui di pusat kebugaran. Anna pun menyetujuinya tanpa mengetahui siapa sosok pria yang dimaksud oleh Camilla.
Sesaat ketika Anna hendak pergi menuju bandara, barulah ia tahu bahwa pria yang dimaksud oleh Camilla adalah Johan. Dengan kedatangan Johan, Anna hampir saja membatalkan keberangkatannya ke Prancis. Namun Anna berhasil mengontrol perasaannya dan tetap membulatkan tekad untuk pergi ke Prancis. Anna sebenarnya khawatir dengan mereka berdua yang kini tinggal satu apartemen, karena yang satunya adalah pria yang ia sayangi, sementara satunya lagi adalah wanita hiper yang doyan makan burung. Tetapi Anna berpikir bahwa ini merupakan ujian kesetiaan bagi Johan kalau ia memang ingin kembali bersama dengan Anna. Walaupun kemungkinan Johan untuk tidak menyentuh Camilla adalah sangat kecil, karena Camilla adalah jenis wanita yang rela mengejar burung yang ia sukai kemanapun burung tersebut pergi. Kemudian di Paris, Anna bertemu dengan banyak orang, termasuk salah satunya Sophie, seorang aktris teater yang sedang naik daun. Mereka berdua kemudian bersahabat dan saling berbagi cerita satu sama lain. Sementara itu, di lain tempat, Camilla mulai melancarkan serangan panasnya kepada Johan saat pria tersebut baru saja selesai mandi. Awalnya Johan berhasil menolak dengan halus, namun ia akhirnya tak kuasa dan merelakan tubuhnya dinikmati oleh Camilla. Keesokan harinya, Anna yang khawatir dengan Johan lalu menelpon Camilla. Camilla lalu menjelaskan bahwa mereka semua sedang baik-baik saja dan Johan sedang tidak berkencan dengan siapapun saat ini. Anna merasa tenang dengan penjelasan dari Camilla. Ia beranggapan bahwa Johan telah lulus uji menahan godaan dari Camilla. Anna kemudian kembali disibukkan dengan pekerjaannya sebagai seorang desainer. Di sini Anna baru mengetahui kalau Sophie ternyata adalah seorang wanita yang juga menyukai wanita cantik seperti Anna. Anna tentu saja tidak keberatan dengan godaan dari Sophie. Mereka kemudian beradu desah satu sama lain. Pekerjaan Anna di Paris kini telah selesai, dan ia bersiap untuk kembali ke Denmark. Sesampainya di apartemen, Anna dikejutkan saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Johan dan Camilla sedang tidur berpelukan. Anna lalu merasa bodoh karena mengharap Johan akan tahan dengan godaan Camilla. Ia lalu pergi dari apartemen tersebut tanpa arah dan tujuan yang jelas. Seluruh pikirannya kini kacau, terbutakan dengan perasaan cemburu dan sikap bodohnya yang terlalu berharap banyak kepada Johan. Setelah bertualang tak jelas di tengah malam dan tidur di emperan jalan, pada pagi harinya Anna memberanikan diri untuk menghadapi mereka berdua di apartemen. Anna mengira kalau Camilla sedang berhubungan intim dengan Johan, namun Anna ternyata salah. Johan sudah terlebih dahulu pergi dari apartemen itu. Anna lalu berkeyakinan kalau Johan kini sedang berada di kapal miliknya. Ia lalu menaiki sepeda dan menuju dermaga tempat kapal Johan bersandar. Anna akhirnya menemukan Johan sedang asik memancing di tepi dermaga. Dan mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali bersama.